Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah join dalam video dan menonton video ini. Kali ini kita akan mendiskusikan tema yang sangat menarik berkaitan dengan penelitian komunikasi politik gitu kan ya. Ada beberapa hal yang menarik. Ini sebuah kelanjutan dari penelitian sebelumnya tentang bahwa beyond the number, bahwa penelitian komunikasi politik itu lebih fokus kepada penelitian yang bersifat kualitatif, ya kan, pada video sebelumnya. Tetapi pada video kali ini saya akan menjelaskan apa saja sih elemen-elemen apa aja atau bagian-bagian apa aja yang bisa diteliti dari kajian komunikasi politik. Yang pertama ada beberapa elemen yang paling penting dalam komunikasi politik yang bisa kita teliti, itu adalah faktor komunikatornya. Komunikator dalam komunikasi politik siapa yang hendak akan kita teliti? Apakah figur politiknya, tokoh politiknya, partai politiknya, atau pemerintahannya, atau aktivis-aktivis politiknya? Biasanya yang paling sering diteliti adalah pemimpin politiknya, figur-figur politik baik presiden, ya kan? Bisa saja menteri, bisa saja juru bicara, bisa saja kalau dari segi partai politik bisa saja sistemnya, sistem partai politiknya yang akan diteliti, bisa juga berkaitan dengan ketua partainya, kemudian pemerintahannya seperti apa, pemerintahannya berjalan, kemudian para aktivisnya, bahkan kubu oposisinya juga bisa diteliti. Komunikator itu menjadi faktor yang penting itu dalam komunikasi politik karena ini menjadi central figure, ya kan? Jadi ketika orang berbicara tentang komunikasi politik, cenderung orang tidak hanya fokus pada pesannya saja, tetapi dia lebih fokus kepada orangnya, lebih fokus pada personnya, lebih fokus pada personalisasinya, lebih fokus kepada karakternya pemimpin tersebut. Jadi komunikator itu karena kita berbicara tentang figur sentral, maka di situ ada upaya ketika bukan hanya melihat dari jauh, untuk melihat komunikator kita bisa melihat dari jauh, ya kan? Bisa juga melihat dari dekat. Untuk melihat dari jauh, maka kita akan membutuhkan public opinion, ya kan? Kita akan membutuhkan public opinion. Biasanya itu akan dilakukan dengan model survei, ya kan? Kita juga bisa melihatnya dari dekat dalam arti kita bisa melakukannya dengan studi kasus. Kita bisa melakukannya dengan studi kasus dan kita juga bisa melakukannya dengan studi kasus biasanya itu dengan melakukan wawancara. Atau mungkin kita bisa lebih lanjut dengan etnografi, di mana kita bukan hanya sekedar wawancara saja, gitu kan, tapi kita bisa melakukan observasi. Observasinya bukan hanya observasi yang bersifat digital, juga observasi bisa bersifat langsung, pendampingan, dan upaya melekat dengan embed dengan si peneliti si targetnya. Selain dari jauh public opinion dengan dekat, penelitian komunikator ini juga bisa dilihat dengan cara digital. Proses pendidikan digital itu bisa menggunakan model big data dengan kita memanfaatkan server-server khusus untuk menganalisis di X, melakukan di Instagram, dan lain sebagainya. Bisa juga dengan pendekatan berbasis konten. Konten bisa kita menganalisis berdasarkan visualnya, teksnya, analisis wacananya, narasinya, dan lain sebagainya. Dengan tiga pendekatan baik jauh, dekat, atau digital itu saling menguatkan. Biasanya kecenderungan orang tertentu akan memilih berdasarkan apa yang dia sukai, apa yang dia milih, apa yang dia mampu dikerjakan sehingga bisa memilih. Ketika teman-teman bisa memilih lakukan studi kasus, bisa melakukan dengan dekat, dengan observasi, dengan etnografi yang lebih melekat, maka bisa mencari sisi lain, kemudian melihat dari jauh dengan public opinion, melihat suara masyarakat, apakah dia populer, kebijakannya dia baik atau tidak, dan lain sebagainya, maka itu bisa melihat pendekatan pendekatan untuk membaca respon-respon publik, gitu. Ini berkaitan dengan komunikator. Selanjutnya bahwa aspek kedua, maaf jatuh, saya ambil dulu, terlalu bersemangat jatuh.
Yang kemudian penelitian yang kedua yang paling sering saya lakukan itu adalah pesan, message. Kenapa pesan ini sangat penting? Karena di sini pesan itu menjadi apa ya? Menjadi sesuatu yang dideliverkan ya, sesuatu yang disampaikan di antara antara aktor ya kan, aktor utama dengan masyarakat. Di situ ada informasi policy, di situ ada janji politik, di situ ada ideologi, di situ ada kebijakan, ya kan di situ ada kebijakan, oh di situ ada apa ya namanya harapan, di situ ada ambisi-ambisi yang dimainkan oleh pemimpin politik gitu kan ataupun partai politik gitu. Ketika kita begitu pesan, maka umumnya itu penelitian itu lebih bersifat discourse analysis. Dia penelitian yang bersifat wacana. Ya, bisa analisis wacana kritis, bisa analisis psychological, discourse analysis dan lain sebagainya. Jadi penelitian discourse ini lebih mengarah kepada analisis berbasis teks. Teks di sini, gitu kan? Teks ini di sini diartikan bisa teks yang berarti verbal maupun teks yang berarti visual. Karena ini, ketika kita bermain pada visual, maka kita ada namanya visual rhetoric. Ada penelitian yang lebih bersifat pada gambar, baik gambar bergerak dan lain sebagainya. Ketika penelitiannya lebih visual, kemudian di sini ada namanya kita sebut tadi gambar bergerak atau video, ya. Atau kita bisa penelitian video-video partai politik, pidato, presiden, maka disebut ini multimodal. Dalam kesempatan lain nanti akan saya jelaskan lebih detail apa itu penelitian multimodal. Multimodal di situ ada banyak modal. Di situ ada tokoh, ada orangnya, kemudian ada teks, kemudian ada warna, ada tekstur, ada tipografi, ya kan? Terus ada ekspresi, ada body language dan semuanya. Jadi itu bisa diteliti. Jadi ketika kita berbasis meneliti pesan, maka kita akan meneliti bukan hanya pesannya dalam arti keutuhan pesan tersebut, tetapi pesan itu kan akan merepresentasikan ideologi. Ya. Pesan di dalamnya ada ideologi. Jadi ketika seseorang mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang saya cintai, ya, saya akan memberikan memberikan segala harta, gitu kan, tenaga, waktu, semuanya untuk Indonesia, maka pesan-pesan yang ditunjukkan itu menunjukkan itu ada kecenderungan seorang pemimpin yang patriotik, ada pemimpin yang nasionalis seperti itu. Jadi ideologi. Di dalam pesan itu juga nanti ada behavior, ada perilaku. Perilaku seperti apa? Misalnya dia bukan hanya perilaku yang menunjukkan ideologi, tetapi perilaku yang menunjukkan suatu kebiasaan yang dilaksanakan secara terus-menerus dan secara berulang, sehingga itu akan menjadi suatu kekuatan gitu kan. Itu menjadi suatu daya ungkit, akan menjadi suatu tense penekanan, akan menjadi suatu pendorong untuk menunjukkan siapa dia. Misalnya seorang pemimpin akan menunjukkan bahwa dia itu sering sholat Jumat berjamaah gitu kan. Maka orang akan melihatnya bahwa dia itu adalah seorang pemimpin yang rajin beribadah gitu kan, pemimpin yang agamis. Oh, dia merupakan seorang pemimpin yang sering khotbah Jumat misalnya. Oh, dia pemimpin yang dikenal sebagai seorang ulama. Jadi perilaku-perilaku behavior itu bisa ditunjukkan dari naskah-naskahnya, dari teksnya dan lain sebagainya. Selanjutnya, penelitian selain pesan dalam berkaitan penelitian komunikasi politik adalah channel. Kanalnya apa? Kanal media yang hendak disampaikan apa? Media yang akan diteliti. Apa media yang ketika disampaikan itu televisi, media sosial, newspaper, terus poster, itu bisa campaign, direct campaign gitu. Jadi model ini menunjukkan bagaimana penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian yang berbasis komunikasi,
penelitian yang berbasis kepada kanal ya. Apakah penelitian tersebut dilakukan di televisi, gimana prosesnya, bagaimana gatekeepernya, gimana model editnya, kemudian bagaimana respon dari penontonnya ketika televisinya tersebut. Bagaimana penelitian dengan di media sosial, penelitian di media sosial itu berkaitan dengan engagementnya seperti apa, komentarnya seperti apa, respon dari publiknya seperti apa, dan lain sebagainya. Dan tidak salah juga itu kan. Kemudian penelitian yang public speaking umumnya itu adalah berkaitan dengan publik or voter. Kita akan memilih masyarakat atau pemilihnya. Kan tidak sama. Seorang pemilih, misalnya seorang pemilih Presiden Prabowo, misalnya seorang pemilih yang pernah memilih Presiden Prabowo itu berbeda dengan pemilih yang berbeda dengan masyarakat secara umum. Karena tidak semua masyarakat itu memberikan pilihannya suara mereka kepada Presiden Prabowo. Selanjutnya itu misalnya pilihan itu berkaitan dengan suara publik maka adalah suara masyarakat, suara orang yang memilih Prabowo ataupun orang yang tidak memilih Prabowo, pemilih yang partai tertentu atau partai pemilih tidak partai pemilih. Berbeda dengan pemilih dengan voter. Dengan voter itu untuk menunjukkan spesifik bahwa dia anggota partai, dia pemilih partai tersebut, dia memilih presiden tersebut dan lain sebagainya. Dan suara publik dan suara voter itu harus dipisahkan, ya kan? Harus dipisahkan kecuali memang kita penelitiannya bersifat publik. Tetapi umumnya itu penelitian komunikasi publik kalau dia lebih fisik lebih mengarah kepada voter ya. Kemudian tidak salahnya juga kita hal yang paling penting itu meneliti tentang efek. Apa itu dampaknya? Dampaknya seperti dukungan politik, partisipasi publik, kemudian ada perubahan opini di masyarakat, kemudian ada popularitas dan lain sebagainya. Umumnya kalau penelitian efek itu berkaitan dengan masyarakat society. Masyarakat mana yang akan dipilih, gitu kan? Ini kan menunjukkan bagaimana luasnya, gitu kan, aspek dalam komunikasi politik, gitu kan. Seluas juga dalam komunikasi lainnya. Karena kalau saya baca dalam sejarah ilmu komunikasi, sebenarnya ilmu komunikasi itu awalnya itu berkembang dari komunikasi politik hingga akhirnya menyebar gitu kan, hingga akhirnya muncullah bidang-bidang lain seperti komunikasi kesehatan, komunikasi publik, komunikasi digital dan lain sebagainya. Tetapi awal utamanya itu adalah berkaitan dengan komunikasi politik. Karena itu komunikasi politik itu merupakan komunikasi yang menjadi hal yang paling awal diterapkan itu dalam dalam dunia profesional di komunikasi politik gitu kan. Seperti PR itu ada PR komunitas, pada PR politik, media itu juga ada di situ ada media politik dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bagaimana itu kan ranah komunikasi politik itu menjadi suatu hal yang sangat signifikan gitu. Karena itu kan biasanya berkaitan dengan upaya untuk menggali itu kan, menggali pengaruh untuk memperluas pengaruh gitu kan. Untuk memperluas pengaruh. Dan yang paling penting setelah kita mengetahui 5 hal yang biasanya diteliti oleh para ahli komunikasi politik, tapi sepertinya itu kita perlu mendiskusikan juga gitu kan, pendekatan-pendekatan seperti apakah gitu kan. Pendekatan-pendekatan ini seperti apakah yang perlu dilakukan oleh seorang peneliti, terutama peneliti komunikasi politik. Saya akan mendiskusikannya gitu kan. Saya akan menjabarkannya dengan 4 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan normatif, kemudian ada pendekatan empiris, kemudian ada pendekatan simbolik. Umumnya kalau saya melakukan penelitian itu lebih melakukan pendekatan yang lebih retorika karena kan saya lebih fokus di forensik komunikasi. Sekarang adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif itu pendekatan yang bagaimana upaya kajian tentang komunikasi politik itu diterapkan itu kan dalam sistem demokrasi. Jadi penelitian ini biasanya meneliti tentang DPR, meneliti tentang presiden, meneliti tentang kebijakan, meneliti tentang undang-undang dan lain sebagainya. Hanya normatif aja.
hanya menyangkut benar dan salah, hanya kebijakan itu tepat dan tidak tepat, hanya lebih bersifat seperti itu. Bagaimana dengan empirik? Empirik itu adalah kajian yang dilaksanakan langsung di lapangan. Ini langsung di lapangan ya. Apa saja yang biasanya dilakukan itu dia adalah survei, ya, itu terjadi interview, kemudian ada observasi, ya kan. Ketika melakukan penelitian ini kan, melakukan penelitian ini berarti dia memang mendapatkan data langsung. Dia fokusnya itu kepada data, datanya itu didapatkan langsung dari masyarakat dan dari lapangan. Bagaimana dengan simbolik atau retorika? Ya kan? Ini umumnya penelitian yang berkaitan dengan bahasa. Kajian bahasa bukan hanya kajian linguistik, ya kan? Tetapi kajian dalam bidang ilmu kognisi guna menganalisis simbol. Simbolnya itu seperti apa? Misalnya menganalisis bahasanya itu seperti apa, narasi-narasinya. Itu bisa dalam pidato, dalam campaign, bisa dalam kampanye dan lain sebagainya. Untuk itu penelitian-penelitian itu biasanya memiliki spesifikasi-spesifikasi tersendiri ya. Spesifikasi-spesifikasi tersendiri untuk bisa terus untuk terus dikembangkan ataupun dianalisis sehingga menghasilkan suatu novelty-novelty yang baru. Dan penelitian yang dengan pendekatan ini, approach-nya itu biasanya memiliki spesifikasi-spesifikasi dan memiliki keahlian-keahlian tertentu yang berbasis kepada ya saya memang sukanya simbolik, oh saya sukanya empiris, saya inovatif, dan itu tidak ada yang salah dan tidak bisa saling mendiskreditkan dan lain sebagainya. Saya kira itu penjelasan tentang saya tentang riset komunikasi politik. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan cantumkan di kolom komentar. Jika ingin bertanya lebih detail, gitu kan, bisa klik di alamat email saya atau kita bisa berkolaborasi lebih detail tentang mengkaji tentang komunikasi politik, bisa mengkaji komunikasi digital, juga bisa berkaitan dengan isu-isu sosial lainnya. Terima kasih videonya saya. Jangan lupa subscribe juga video ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.